Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah, soal jawab seputar manhaj oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 56, pertanyaan nomor 29. Dikatakan di sini, ma huwal mauqifu min hadzal kitab ai manhajil anbiya as-sabiq az-zikru. Bagaimana menyikapi kitab yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wa Ilallah karangan Muhammad Surur Zainal Abidin, yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, tusakhasul amrad allati fil kitab. Perlu diteliti kembali penyakit-penyakit, penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam kitab tersebut. Dan ini adalah tugasnya para ulama, tugasnya para penuntut ilmu yang al-mutamakinin, yang memang berkompeten dalam bidang ini, yaitu mengoreksi kitab tersebut. Dan ini termasuk bagian arad alal mubtadi', ya, bantahan kepada al-bidah minal jihad fi sabilillah, termasuk bentuk salah satu jihad di jalan Allah, sebagaimana kata al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya di antara bentuk jihad yaitu jihad arbabil bidah, ya, berjihad melawan alil bidah, yaitu dengan diantaranya membantah penyimpangan-penyimpangan mereka dan mengoreksi kitab-kitab mereka serta memperingatkan umat dari bahaya kitab tersebut. Dan ini termasuk salah satu tugas para ulama yang Rasul katakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu ta'rifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang adil. Tugas mereka menafikan tahrifal ghalin, penyelewengan orang-orang yang ekstrim, wa ta'wilal jahilin, takwilnya orang yang jahil, wa intihalal mubtilin, jalannya orang-orang yang di atas kebatilan. Ini salah satu syariat Islam yang banyak orang memang tidak menyukainya. Namun ini adalah sekali lagi syariat yang Rasul telah sampaikan kepada umatnya. Tugas para ulama bukan hanya menyampaikan yang baik-baik saja, yang halus-halus saja, yang lembut-lembut saja. Namun tugas para ulama membantah dengan keras, dengan tegas orang-orang yang di atas kesesatan, kebatilan, agar umat selamat dari bahaya penyimpangan mereka. Kalau dibiarkan, maka ini bisa menjadi benalu, bisa menjadi virus yang akan menggerogoti tubuh dan juga akidah kaum muslimin. Makanya
dahulu ulama salaf pernah mengatakan, kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, li'an arudda man radda haditha li'an aghzuwa man radda hadithan min ahadits Rasulullah sallam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatu minal atraq. Aku lebih suka memerangi orang-orang yang menolak hadisnya Rasul dibandingkan aku memerangi orang-orang kafir. Karena apa? Dijelaskan oleh para ulama setelahnya, karena memerangi orang-orang yang memiliki pemikiran sesat dari dai-dai yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ini seperti orang yang menjaga modal usaha. Sedangkan menyerang orang kafir ini seperti orang mencari keuntungan, dan dalam segi bisnis menjaga modal lebih diutamakan dibandingkan mencari keuntungan. Modal dulu dikuatkan, baru mengambil keuntungan. Kalau umat sudah kuat akidahnya, lurus akidahnya, manhajnya betul-betul di atas ma'ana ali washabi, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Namun bagaimana yang dalam ini mau mencari keuntungan, menggapai kemenangan, sedangkan di dalam tubuh kaum muslimin penuh dengan borok, penuh dengan kanker, bahkan sudah stadium yang sangat parah sekali. Bagaimana mungkin menang terhadap atas orang-orang kafir tersebut? Inilah sekali lagi metode dakwah salafiyah dalam menggapai kejayaan umat. Memang orang mengatakan sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menempuh jalannya Rasul dan para sahabat, yaitu dengan at-tasfiyah wa tarbiyah, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, dari syirik, dari bid'ah, dari pemikiran-pemikiran yang sesat, kemudian mentarbiyah umat di atas al-aqidah shahihah, di atas ma'ana alihi wa ashabi. Entah nanti berhasil atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Cuma kita sudah berusaha di atas jalan yang telah Allah gariskan, yang telah Rasul ajarkan, dan telah dilaksanakan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya membantah, mengkritik buku-buku yang memang banyak penyimpangan, ada penyimpangan di dalamnya, agar umat selamat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Wa yutlab sahbuhu minal maktabat. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, kitab yang semacam ini harus ditarik dari peredaran, dari toko-toko buku. Ini sekali lagi sikap tegas para ulama untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin. Wa man'uhum minad dukhul ilal mamlakah, dan dilarang untuk dimasukkan di negeri Saudi Arabia. Jadi sekali lagi ini adalah dalam rangka al-wiqayatu khairan minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau kita lihat di negeri kita ini, teroris itu semakin lama semakin banyak. Satu ditangkap 1000 tumbuh. Ini karena sumber terorisme itu masih bergentayangan di mana-mana. Kitab-kitab, buku-buku, karangan ulama-ulama teroris, baik yang dari luar maupun yang dari dalam, masih tetap beredar di mana-mana. Ceramah-ceramah, dai-dai teroris juga masih bergentayangan di YouTube atau di mana-mana. Bagaimana mungkin generasi muda negeri kita akan selamat dari pemikiran terorisme, sedangkan sumbernya masih di mana-mana? Maka ini sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Kita yang bisa hanya mentahdzir, memperingatkan umat, ini bahaya. Buku terorisme ini membawa pemikiran terorisme. Namun tugas untuk beredel ataupun mencegah, melarang, ada tugas pemerintah kaum muslimin. Namun ini memang tugas para ulama ahlussunnah wal jamaah, atau mereka-mereka yang menelusuri jejak para ulama, tugasnya menyelamatkan umat dari pemikiran-pemikiran sesat tersebut. Memang pahit rasanya, banyak musuhnya, banyak yang kontra. Namun ini adalah sunatullah, sebagaimana dahulu Rasul melarang kaum muslimin untuk berbuat kesyirikan, Rasul pun mendapat celaan dan seterusnya. Namun ini sekali lagi harus dilakukan. Kalau tidak, maka jangan merasa heran kalau seperti negeri kita ini nggak selesai-selesai, nggak pernah habis-habisnya kelompok
teroris. Mungkin dari segi militer mereka nggak mampu melawan tentara kita. Namun dari segi pemikiran ini yang nggak mungkin bisa dibasmi. Karena apa? Seperti tadi, buku-bukunya masih beredar di mana-mana. Makanya kata para ulama, al-khuruj alal hakim, mengkudeta, memberontak kepada pemimpin ada dua. Memberontak secara pemikiran dan memberontak secara militer. Kalau secara militer dengan mudah pemerintah, aparat keamanan negeri kita sanggup untuk menghabisi, menyerang mereka seperti yang terjadi di hutan Pusu kapan lalu itu. Selesai. Namun masalah ghazwul fikr atau perang pemikiran yang dilakukan oleh kelompok teroris lewat YouTube ceramah-ceramah mereka, lewat buku-buku mereka, ini yang berat untuk dihadapi kecuali bagi warasatul anbiya, para ahli ulama. Ini butuhkan apa? Ilmu yang khusus, tidak sembarang. Maka sekali lagi, dan ini yang paling berbahaya. Kalau tadi memberontak secara militer gampang disikat. Meski bukan gampang secara membalikkan telapak tangan, tidak. Namun dibandingkan dengan memerangi pemikiran, ini yang lebih berat. Ketangkap masuk penjara, kadang lebih radikal, kumpul dengan pembesar-pembesar mereka, semakin yang kelas 3 menjadi kelas kakap. Karena tadi belajar kepada yang lebih tinggi levelnya. Maka ini yang harus betul-betul diperhatikan, bahwasanya justru ini yang lebih berbahaya daripada senjata. Kalau senjata dirampas selesai. Namun kalau ini pemikiran terus akan ditelurkan, terus akan disebarkan kemana-mana, apalagi dengan gerakan bawah tanah mereka. Makanya para ulama sejak dahulu, zaman salaf dahulu, seperti yang sudah pernah kita sampaikan, mereka mengatakan iyyakum wa kutubal bidah. Hati-hati kalian dari kitab-kitab yang di situ banyak kebid'ahan ataupun penyimpangan-penyimpangan, di antaranya kitab-kitab yang berisikan pemikiran-pemikiran terorisme. Kemudian kita baca di sini footnote nomor 77, su'ila samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz fi muhadharah bi unwan afatul lisan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala ditanya dalam kajian beliau yang berjudul Bahaya Lisan ketika di kota Taif, tentang ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin yang sudah kita baca kemarin, yaitu diantaranya mengatakan kitab-kitab akidah salaf itu kering. Kitab-kitab akidah salaf itu kadaluarsa, sebagaimana kata Muhammad Surur Zainal Abidin dalam kitabnya tadi, Manhajul Anbiya fi Da'wah Ilallah. Kata Syekh, hadza ghalatun azimun. Ini kesalahan yang besar. Ini pandangan ulama salaf ketika melihat kitab-kitab yang penuh dengan kesesatan. Ini bahayanya lebih daripada buku pornografi. Kalau buku-buku pornografi atau yang berbau maksiat, ini dosa yang lebih ringan menurut para ulama salaf dibandingkan pemikiran-pemikiran sesat. Syubhat lebih berbahaya daripada asyahwat. Ini kalau menurut kacamata Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Li'annal ma'siyata yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat ada perasaan dia salah, dan dia ada keinginan untuk bertobat. Namun pelaku kebid'ahan, dia berat untuk bertobat karena dia merasa benar. Seperti kita contohkan antara pencuri, perampok dengan teroris. Pencuri ditangkap, ampun-ampun. Perampok ditangkap, ampun-ampun. Namun kalau teroris, malah tertawa dia. Malah dia bangga dia. Karena dia seperti Imam Ahmad yang dipenjara, seperti Syekhul Islam yang dipenjara, itu dalam rangka ibadah. Kalau perampok dalam hati kecilnya merasa dia bersalah. Dan rata-rata perampok mewasiati anaknya untuk tidak meniru kelakuannya. Betul enggak? Namun kalau pelaku terorisme, anak dan istrinya diajak untuk jadi teroris. Dan ini adalah suatu yang sudah dimaklumi semua. Intinya, inilah bahayanya pemikiran-pemikiran sesat tersebut. Maka harus betul-betul ditanggulangi dengan sebenar-benarnya. Kalau tidak, berbahaya generasi
kaum muslimin terutama di negeri kita ini. Kata beliau, hada ghalatun azim. Ini kesalahan yang besar, nggak bisa diremehkan. Ya. Kutubul akidah as-sahih anna laysat jafa. Kitab-kitab akidah para ulama salaf tidak ada kata-kata itu kitab yang kering kerontang. Ya. Qala Allah, qala Rasul, karena isinya adalah firman Allah. Isinya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana yasiful Quran wa sunnah bi anna jafa, fa hadza riddatun 'anil Islam. Kalau tadi Muhammad Zainal Abidin memaksudkan dari ucapannya bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah itu kering, maka ini bisa murtad dari al-Islam. Ini Syekh menghukumi ucapan riddatun 'anil Islam. Adapun orangnya tidak langsung dikafirkan. Intinya bahwasanya ucapan yang mengatakan akidah salaf yang itu isinya Al-Quran dan Sunnah dikatakan kering, kadaluarsa, naudzubillah min dzalik, ini bisa apa? Mengantarkan orangnya kepada kemurtatan dari Islam. Hadi ibaratun saqimatun khabithah. Ini ucapan yang jelek, yang khabithah, yang buruk ataupun yang keji, yang kotor. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kitab as-salaf, ulama-ulama yang penuh dengan qala Allah wa qala Rasul dikatakan kadaluarsa, dikatakan kering, tidak bisa membangkitkan umat untuk menggapai kejayaannya. Padahal merekalah yang dahulu para ulama salaf tersebut yang menggapai kejayaan umat, kejayaan Islam. Dulu mereka yang pernah menggapainya. Kita nggak akan mungkin bisa menggapai kejayaan ini kecuali kita mengikuti jejak para as-salafus saleh tersebut. Namun inilah sekali lagi perbedaan antara dai-dai harokah dengan dai-dai Ahlussunnah wal Jamaah, ad-da'wah salafiyah, al-firqatun najiyah. Bahwasanya ad-da'wah salafiyah, dai-dai salafi itu selalu menyeru umat untuk kembali kepada ajaran salafus saleh. Dan ini bukan sekedar propaganda, bukan sekedar slogan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan membacakan kitab-kitab mereka. Jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatakan kalian ini beda dengan salaf. Buktinya apa? Kalau kita bandingkan dengan kalian yang mengatakan demikian, kita membacakan kitab-kitab para ulama salaf. Kita membacakan kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, kitab Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Mereka yang mengatakan kami juga mengikuti salaf. Mana buktinya? Kapan kalian membacakan kitabnya Imam Ahmad Ushul Sunnah? Kitabnya Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Kitab Syariah Al-Ajurri misalnya. Ini sekali lagi, sekarang ini orang-orang banyak kadang dompleng kepada slogan dakwah salafiyah. Karena sekarang dakwah salafiyah alhamdulillah mubarakah, menyebar di mana-mana seperti cahaya yang menerangi. Alhamdulillah, mereka dompleng slogan-slogan tersebut. Kita juga kalau ditanya apa mazhab kita, ma'anali washabi. Tapi akidahnya tidak sesuai dengan akidah salaf. Akidahnya mengikuti akidah Khawarij atau akidah Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang sebagainya. Maka sekali lagi antum harus selektif, harus betul-betul teliti. Jangan hanya melihat slogan, melihat casingnya saja, lihat dalamnya. Contoh yang paling konkret, apakah pernah mengajarkan kitab-kitab akidah salaf? Ini ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mementingkan mengajari umat akidah para salafus saleh, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad rahimahullah taala dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau, wasuila an hukmi ba'il kitab, dan beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya bagaimana hukum menjual kitab tersebut. Maka beliau mengatakan, in kana fi hadzal qaul fala yajuz bai'uhu. Kalau dalam kitab tersebut ada ucapan yang tadi mengatakan akidah salaf itu kering, kadaluarsa, atau ada penyimpangan-penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah, maka kata beliau tidak boleh menjualnya. Maka ini bagi para penjual, bukan hanya babi yang haram dijual, bukan hanya khamr yang haram dijual, namun kitab-kitab alil bidah, kitab-kitab yang menyuruh kepada kesesatan, ini termasuk ke dalam golongan yang diharamkan untuk dijual beli. Apalagi lebih berbahaya kalau orang makan babi haram untuk dirinya. Namun kalau orang itu membeli buku yang itu ada kesesatan,
kemudian dia menyebar kepada yang lain, yang menjual akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tersesat 1000, maka naudzubillah min dalik. Satu orang misalnya membeli, kemudian dia sebarkan pemikirannya kepada yang lain, maka kata Rasulullah SAW, man da'a ila dhalala kana ali wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Tidak mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Sudah dia menanggung dosa menjualnya, dan orang yang terkena kesesatan buku tersebut juga dia akan mendapati dosanya. Naudzubillah min dalik. Maka sekali lagi harus betul-betul berhati-hati. Jangan karena fulus kita menggadaikan akidah manhaj kita. Apalagi Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Di antaranya menjual buku-buku yang di situ ada kesesatan tersebut. Bahkan lebih dari itu, beliau mengatakan wa yajibu tamziquhu. Bahkan wajib untuk apa? Dirobek. Maksudnya jangan sampai dibaca. Kalau mungkin kadung ada, sudah ada di rumah, sudah pernah dibeli, belum tahu dulu. Kalau nggak mau disobek, jangan dibuang di sampah. Karena mungkin ada ayat-ayatnya, dibakar. Agar menghilangkan ayat-ayat Quran tersebut. Karena sebagian dahulu pernah kisah Ka'ab bin Malik ketika diboikot oleh Rasul karena nggak ikut perang Tabuk tanpa alasan yang syar'i. Beliau pernah ditawari oleh seorang raja kafir untuk belot kepada raja kafir tersebut. Dikirimi surat. Di situ ada tulisan apa? Allah Subhanahu wa taala. Beliau enggak membuang di sampah. Dia enggak membuang sembarangan, namun dibakar. Ini salah satu syariat kalau memang ada kitab-kitab yang di situ ada tulisan ayat-ayat Quran atau kalamullah, kalamur Rasul SAW atau kitab-kitab ilmiah, maka apa? Tidak boleh dibuang di sampah atau dijual, jangan. Dijual meskipun di kiluan. Karena nanti akan apa? Dijadikan suatu yang terhina, dibuat bungkus di pasar. Naudzubillah min dalik. Dan sering keluarga kita kalau beli di pasar kadang mendapatkan kertas bungkusnya itu dari buku-buku agama yang di situ ada ayat-ayatnya. Naudzubillah min dalik. Mana ihtiram kita kepada Al-Qur'anul Karim? Namun intinya di sini jangan sampai kitab-kitab yang penuh dengan kesesatan, keracunan-keracunan tersebut kita miliki dan kita baca, karena sangat amat berbahaya. Kalau mungkin mau disedekahkan, sedekahkan kepada yang berkompeten dalam bidangnya. Untuk apa? Dijadikan bahan bantahan, atau referensi untuk membantah. Inilah buku yang sesat, ini adalah buktinya. Biar kita ketika membantah tidak omong kosong, namun dengan bukti yang nyata tersebut. Ini sudah kita sampaikan 2 kali berturut-turut tentang As-Sururiyah, kelompok Sururiyah yang intinya ini adalah kesesatan, penyimpangan yang sebetulnya berinduk kepada kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin di Mesir sana. Kita pindah kepada poin yang ke-30 atau pertanyaan yang 30. Ma hukmut tamtsil al-musamma ad-dini wal anasyid al-musamma bil islamiyah allati yaqumu biha ba'du syabab fil marakis as-saifiyah. Apa hukum sandiwara atau drama Islami, atau drama religi, dan hukum nasyid Islami yang dilakukan oleh sebagian para pemuda ketika ada acara-acara training, terutama di sana acara musim panas. Dijawab oleh Syekh At-Tamtsil la arahu jaizan. Drama-drama sandiwara itu aku berpendapat tidak dibolehkan. Apalagi dengan label sandiwara Islami, drama Islami. Kenapa kok dilarang? Kata beliau li'annahu awalan. Alasan yang pertama, fihi ilhaun lil hadirin. Di dalamnya ada unsur melalaikan para penontonnya. Kenapa demikian? Li'annahum yanzurun ila harakatil mumatsil wa yadhakun. Kebanyakannya apa? Lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka melihat
ya gerakan-gerakan para pemainnya dan tertawa-tawa. Fal ghalib minat tamtsil maksudun bi atasliyah faqat wa ilhaul hadirin. Kalau ada embel-embel islaminya, ya mereka nggak lihat isi daripada apa sandiwaranya atau makna daripada sandiwaranya itu, namun melihat kepada apa gerakan-gerakan daripada para pemainnya. Karena memang inti daripada sandiwara itu hanya hiburan, ya maka apa ini kosong daripada makna religi tersebut. Hada min nahya, ini alasan yang pertama. Wa nahiyatu tsaniyah, yang kedua, annal askhas alladziina yumatsilun qad yumatsalun qad yakunun min udhama'il Islam wa qad yakunun minas sahabah. Dan para pemain-pemainnya itu terkadang apa istilahnya meniru atau apa istilahnya itu. Misalnya dijadikan apa si fulan ini sebagai Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Si fulan ini memperagakan bagaimana seorang ulama Islam seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya. Wa qad yakununa minas sahabah wa hadza yu'tabar minat tanaqqus lahum. Dan rata-rata sebagian orang-orang tersebut mungkin dari orang-orang yang tidak beragama atau dalam artian tidak termasuk yang rajin ibadah. Bagaimana mereka mempraktekkan para sahabat Rasulullah SAW, seorang yang malas ibadah, malas salat, namun memperagakan jadi Abu Bakar As-Siddiq. Naudzubillah min dzalik. Ini melecehkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ada tanakus, ada bentuk apa pelecehan. Bagaimana seorang manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul itu diperankan oleh seseorang yang jauh ibadahnya dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW tersebut. Mungkin niat baik, cuma karena caranya salah, maka tadi ada unsur melecehkan Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat Rasulullah SAW. Sya'arta aulam tasyur, engkau merasa atau enggak merasa kalau ada para pemain tersebut memperagakan memainkan ataupun memerankan peran para sahabat, ini sangat tidak layak sekali. Abu Bakar As-Siddiq namun celananya obrong-obrong kemudian padahal Abu Bakar As-Siddiq beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika sarung atau celananya melorot sampai menutupi tempat kaki terus diangkat, melorot terus diangkat. Kalau ini apa? Sengaja untuk apa? Dimelorotkan, ya. Ini beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bagaimana ibadahnya, bagaimana rasa takutnya kepada Allah diperankan oleh orang yang enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bentuk pelecehan kepada para sahabat. Fa masalan tiflun aw sabiyun aw insanun ala ghairil madhhar al-laik yumasil aliman min ulama'il muslimin aw sahabiyan. Bagaimana mungkin ada anak kecil atau mungkin orang yang enggak pantaslah memperagakan, memerankan peran sebagai seorang sahabat atau bahkan ulama kaum muslimin. Hada la yajuz, ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Lima fihi min tanaqqusi syakhsiyati islamiyah. Ini bentuk merendahkan tokoh-tokoh ahli Islam bimadhar mumatsil al-fasik, apalagi dengan peran orang yang fasik aul mustahzin atau orang-orang yang memang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat film-film Islami misalnya, kalau memang itu ada film-film Islami, terkadang dari meskipun Timur Tengah, enggak semua orang Timur Tengah itu muslim. Di Lebanon banyak orang-orang apa? Nasara. Kadang film-film dari sana yang memperagakan Abu Bakar As-Siddiq misalnya orang Nasrani. Ini apa? Penghinaan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Enggak boleh kita bangga ada film Islami religi. Padahal yang memerankan apa? Orang fasik, bahkan orang kafir, memerankan para sahabat. Gimana kita kok masih bangga dengan hal tersebut? Naudzubillah min dzalik. Contoh kata beliau, falau jaa ahadun yumathiluka bi an yamshi masyaka aw yatakallamu qalidan laka. Contoh misalnya, kalau ada orang fasik atau orang setengah waras misalnya, berjalan di belakangmu mencontoh
jalanmu, gimana perasaanmu? Itu pujian atau pelecehan? Ini sekali lagi lebih dari itu. Abu Bakar As-Siddiq diperankan oleh orang-orang fasik, bahkan orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Aw yatakallamu qalidan laka, atau meniru-niru gaya ucapanmu. Hal tarda bihadza, apakah engkau ridha? Kalau engkau enggak ridha terhadap dirimu, bagaimana terhadap para sahabat yang lebih harus kita cintai daripada diri kita sendiri, karena mereka yang lebih berjasa daripada kita kepada Islam dan kaum muslimin. Au ta'uddu hadza min tanaqqusi laka, maka engkau pasti akan menganggap ini bentuk pelecehan terhadap dirimu. Wa in kana al-mumatsil yaqsidu bi zamil khair, meskipun yang memperagakan itu niatnya baik, namun sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin khairan yusiba, berapa banyak orang yang niatnya baik enggak kesampaian kebaikan tersebut. Sebagaimana kelompok teroris, mereka niatnya baik, berjihad, meninggikan kalimat Islam, namun karena salah caranya, tetap kita salahkan. Enggak ada yang mengatakan, kecuali teroris secara umum orang enggak suka dengan teroris, padahal niatnya teroris apa? Niatnya untuk berjihad. Kalau niat itu menghalalkan segala cara, jangan salahkan kelompok teroris. Intinya apa? Dalam Islam tidak cukup niat yang baik, harus dengan cara yang baik, yaitu cara yang telah Rasul ajarkan kepada kita. Apalagi Islam sudah sempurna, semuanya telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lakinnal ashkhas la yardawna an adam yatanaqasuhum. Secara umum tidak ada orang yang suka kalau ada yang menirukan gaya-gayanya tersebut. Salisan, alasan yang ketiga, wa huwa akhtar, dan ini yang lebih berbahaya lagi. Anna ba'dahum yataqammas syakhsiyatan kafiratan. Ada seorang muslim ketika di drama tersebut, misalnya tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menghadapi orang-orang kafir, maka ada yang memerankan sebagai Abu Jahal, Abu Lahab, kata beliau ini yang lebih berbahaya lagi. Sebagian mereka memerankan orang-orang kafir, ke Abi Jahal, atau bahkan wa Fir'aun wa ghairihim. Kemudian tentunya apa? Yatakallam bi kalamil kufri, mengucapkan ucapan apa? Kufur, menirukan Fir'aun misalnya. Ana rabbukumul a'la, dan itu apa? Dalam penuh kejiwaan, tabban laka ya Muhammad naudzubillah min dzalik misalnya. Ini adalah lebih parah lagi alasan kenapa kok dilarang memerankan ataupun membuat drama-drama sandiwara-sandiwara tersebut, karena orang itu akan memerankan peran orang kafir dan dia akan mengucapkan ucapan kufur, naudzubillah min dzalik, bizami anna yuridu radda alaihi, meskipun hanya untuk membantah, au yuridu bayan kaifa kanatil jahiliyah, atau mungkin dia memperagakan menyembah berhala, naudzubillah min dzalik, misalnya seperti itu. Maka ini kata beliau, fahada tasyabbuhun bihim, ini bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Sedangkan Rasul mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Wa Rasul sallallahu naha anit tasyabbuh bil musyrikin wal kuffar, dan secara umum Islam datang untuk menyelisih orang-orang kafir tersebut. Tidak dibolehkan kita meniru-nirukan mereka. Seperti yang sudah kita jelaskan, Islam pertengahan. Islam bukan khawarij, teroris. Islam bukan liberal. Kelompok teroris berlebihan sampai apa? Membunuh orang kafir yang tidak layak dibunuh, menteror orang-orang kafir. Orang yang beribadah di tempat ibadah mereka diteror. Ini Islam berlepas diri dari mereka. Liberal kebalikannya, mereka apa? Menginginkan agar semua agama ini bersatu, semua agama ini sama, maka ini apa? Bertentangan dengan hak Islam. Islam datang dengan menyatakan kita tetap wajib berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kita, selama mereka tidak mengusir kita dari rumah kita, kita wajib berbuat baik kepada mereka. Namun dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin, tidak boleh kita apa? Mencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran mereka. Ada batasannya, toleransi ada batasannya.
kita ada toleransi kepada orang kafir, cuma ada batasannya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, nah intinya sekali lagi tadi bahwasanya tidak boleh memerankan peran orang-orang kafir tersebut. Ini termasuk at-tashabbuh bil musyrikin wal kuffar. Rasul banyak bersabda, khaliful yahud wan nasara, selisihilah orang Yahudi dan orang Nasara. Khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang al-musyrikin. Maka bagaimana dibenarkan orang itu memerankan peran orang kafir. Tashabbuhun fi taqammusi syakhsiyah wa tashabbuhun bi kalamihim. Tashabbuh menyerupai dari memerankan peran mereka dan juga meniru gaya-gaya ucapan-ucapan mereka. Kemudian alasan yang keempat, wa aidan minal mahadzir anna hadhihi tariqata fi da'wa laysat min hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sandiwara tadi, drama tadi diniatkan untuk sebagai metode berdakwah, maka ini termasuk metode yang bid'ah dalam dakwah. Karena Rasul tidak pernah mengajarkan jalan-jalan seperti tersebut. Rasul menghadapi lebih dari orang-orang sekarang, menghadapi orang musyrikin, orang munafikin, menghadapi orang-orang fasik. Namun Rasul tetap dakwah sebagaimana yang Allah perintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak pernah juga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in atau imam yang empat melakukan mengadakan hal-hal seperti ini, padahal mereka yang lebih alim daripada kita. Wala huwa hadiyus salafina salih. Ini juga tidak termasuk petunjuk para salafus saleh. Wala min hadil muslimin. Dan secara asal bukan dari produk kaum muslimin. Nanti akan kita baca ucapan di footnote dari ulama yang lain tentang salah satu sejarah asal muasal daripada sandiwara atau drama tersebut, dari mana asalnya. Hadi tamsiliyat ma'urifat illa minal kharid ay minal kuffar. Secara asal sandiwara drama itu dari orang-orang kafir. Wa tasarrabat ilaina bismi da'wa ilal Islam. Namun merasuk ke dalam tubuh kaum muslimin dengan embel-embel tadi, drama islami, sandiwara islami. Wa i'tibaruha min wasai da'wa ghair sahih, dan menganggapnya sebagai metode dakwah ini tidak benar sama sekali. Wasailud dakwah walillahil hamd tauqifiyah. Metode dakwah itu sudah sempurna dalam Islam, sudah ada aturan mainnya, sudah ada tuntunannya seperti salat, seperti puasa, haji, zakat, sudah komplit tuntunan dalam Islam. Kenapa kita pakai metode-metode yang baru? Ghaniyatun an hadhihi tariqah, dan jalan metode syariat ini sudah mencukupi kita sebagaimana para salafus saleh dahulu. Makanya Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah kalian dalam berpegang teguh dengan sunnah. Dakwah mengajarkan umat sunnah Rasul memang mungkin kelihatannya berat, karena memang apa? Mana yang lebih berat? Duduk di majelis ilmu atau duduk di panggung sandiwara? Tertawa-tawa, terbahak-bahak, kemudian sambil tidur-tidur, mungkin tidak ada masalah, ringan-ringan saja, atau bahkan lebih dari itu, Namun dalam majelis ilmu memang berat, karena Allah mengatakan, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kalian ucapan yang berat, tsaqil. Ilmu ini tsaqil. Kalau enggak ikhlas, enggak sabar, banyak orang lain. Alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ini jalan yang menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Memang kata Rasul, huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, berat, Namun ini harus kita lewati. Namun orang-orang tadi mereka senang dengan acara-acara tadi karena memang lebih ringan, Wa kanati da'wa najiyatan fi mukhtalifil usur bidunya di tamsiliyah. Kalau mereka mengatakan
Kalau hanya sekedar dibacakan ayat, dibacakan hadis, orang nggak akan lari, ya. Orang nggak akan mau apa? Ikut. Kita katakan, ya, itu apa? Teori yang nggak benar sama sekali. Buktinya apa? Salafus saleh dahulu, ya, mereka jaya, mereka menang, ya, dengan cara selain yang kalian apa? Ada-adakan tadi. Mereka nggak pernah pakai sandiwara drama. Yang mereka lakukan adalah mendakwai umat kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah SAW. Meskipun mungkin kelihatannya lambat, namun itu pasti. Karena Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Namun sekarang buktinya apa? Kaum muslimin kenapa kok nggak jaya-jaya? Meskipun metodenya luar biasa. Ya, metode dakwah mereka berbagai macam. Namun mengapa umat kok nggak jaya-jaya? Justru ini yang membuat umat semakin mundur. Karena mereka apa? Tidak mengikuti ajaran agama mereka. Mengarang-arang metode-metode baru dalam berdakwah. Kata beliau, dahulu dakwah itu sukses di segala penjuru negeri tanpa acara-acara sandiwara ataupun drama atau nasyid-nasyid tadi. Walamma jad hadhihi tariqah ma zadatin nasyan illa wal asal syai'an. Seperti tadi, ketika ada drama yang diperhatikan bukan isinya, namun apa? Istilahnya casingnya saja. Tertawa-tawanya. Itu yang mereka apa? Asik-asikannya itu. Atau kalau orang di sini bilang rahasia-rahasianya itu yang apa? Diperhatikan. Bukan masalah isinya. Maka enggak mengaruh sama sekali. Mimma yadullu ala anna salbiyah. Ini menunjukkan dampak negatifnya. Wa alaysa fiha faedah, enggak ada faedahnya. Wa inna ma fiha madarrah, yang ada apa? Kemadaratan. Paling tidak menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada syubhat dari mereka. Mereka mengatakan di antara dalil adanya sandiwara drama Islami itu kisah para malaikat yang menjelma menjadi manusia. Malaikat Jibril datang kepada Rasul, itu kan bersandiwara. Itu kata mereka seperti itu. Itu syubhat. Kata Syekh di sini, wa in qala qail, kalau ada orang mengatakan innal malaikata tatamasal bisuril adamiyyin. Malaikat itu kan memerankan apa? Manusia. Malaikat Jibril datang dalam bentuk apa? Seseorang Arab Badui datang kepada Rasul di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan, yang pertama, innal malak ya'ti fi surati adamiyyin li'annal insan la yutikun nadhar ilal malak bi suratihi. Kenapa malaikat menjelma dalam bentuk manusia? Karena manusia tidak mungkin sanggup melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Contoh malaikat Jibril, kalau bentuk aslinya punya 600 sayap. Kalau misalnya datang ke sini misalnya, cukup enggak? Ini salah satu apa? Ini rahmat Allah. Allah memperlihatkan malaikat dalam bentuk apa? Sudah menjelma menjadi bentuk manusia. Untuk apa? Sama-sama dengan mereka. Kalau dalam bentuk aslinya enggak mungkin mereka sanggup. Wa hadza min maslahatil bashar. Justru ini termasuk kemaslahatan bagi manusia. Li'anal malaika law ja'u bi suratihim al-haqiqiyah mastato al-bashar an yukhatibuhum. Seandainya malaikat datang kepada mereka dalam bentuk aslinya, enggak mungkin mereka bisa berbicara dengan malaikat tersebut. Wala an yukallimuhum, dan malaikat enggak mungkin bisa berbicara kepada mereka. Wala an yanzur ilaihim, enggak mungkin bisa melihat kepada mereka. Ini yang pertama, membantah syubhat tersebut. Yang kedua, wal malaikatu hinama tatamatsal bi surati syakhsin la taksidu tamtsil alladhi ya'ni haula. Malaikat ketika menjelma itu maksudnya beda dengan maksud orang-orang apa yang memerankan sandiwara tersebut. Beda di antara tujuan malaikat membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al malaikatu tatamatsal bil bashar min ajil maslahah li'anal malaika lahum suwar ghairu suwaril basar. Ini kurang lebih sama dengan yang pertama. Malaikat datang dalam bentuk manusia demi maslahat manusia itu sendiri, karena malaikat memiliki gambar bentuk-bentuk selain bentuk manusia yang tidak mungkin manusia bisa melihatnya.
Kemudian yang ketiga, kalau mungkin kita tambahkan, malaikat menjelma menjadi manusia itu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Malaikat tidak mungkin menjelma tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sedangkan sandiwara drama tadi, mana dalilnya? Mana perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka melakukan hal tersebut, ya. Amma indal bashar fa kaifa tughayyir as-surah min insan ila insan. Namun mengapa manusia sudah muslim memerankan orang kafir? Naudzubillah min dzalik. Ya, apa dorongannya, motivasinya? Ma huwa da'ilah hada? Ya. Ini kurang berapa menit? Kurang sedikit. Dapat kita baca sebentar footnote nomor 78. Tadi sudah selesai jawaban dari Syekh Shalih bin Fauzan. Intinya tidak ada dalam Islam dilarang mengadakan sandiwara drama Islami, apalagi embel-embelnya untuk metode berdakwah. Itu termasuk metode yang tidak ada ajarannya dari Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW atau para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini dibawakan ucapan Syekh Bakar bin Abu Zaid, termasuk ulama besar di Saudi Arabia, dalam kitabnya khusus tentang membahas masalah sandiwara, atau drama. Kata beliau, wa an hudusihi fit ta'abbud lada ghairil muslimin. Bahwasanya sandiwara drama pada asalnya dalam sejarahnya itu bukan dari kaum muslimin. Faqad rajjaha ba'dul bahithin. Para peneliti menguatkan pendapat yang mengatakan anna nuwatat tamsil min sya'airil ibadatil wasaniyah ladal Yunan. Bahwasanya benih sejarah pertama kali adanya drama sandiwara itu dari syiar ibadahnya orang-orang penyembah berhala dari orang-orang Yunani. Ini kata beliau. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim, amma yaf'alu nasara fi idim al-musamma idus sya'anin. Tentang perbuatan ritual orang-orang Nasara ketika merayakan hari raya mereka yang dinamakan hari raya Asy-Sya'anin. Syekhul Islam mengatakan di antara ritual mereka yaitu bersandiwara, berdrama. Yakhrujuna fihi biwaraqi zaitun wa nahwihi. Mereka keluar merayakan hari raya tersebut dengan membawa daun-daun buah zaitun dan yang selainnya. Wa yaz'umun anna dzalik musyabahatan lima jaralin Masih alaihissalam. Itu dalam rangka mempraktekkan apa yang dahulu pernah dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka apa? Bersandiwara memerankan Nabi Isa. Itu diantara sejarah pertama adanya drama-drama sandiwara religi. Nah, dari entah dari orang-orang penyembah berhala tadi dari negeri Yunan atau dari orang-orang An-Nasarah. Kemudian kata beliau juga, idza alimta anna tamsil munqati'us sila bi tarikhil muslimin fi khairil qulun wa anna wafadatahu kana tari'atan fi fatarat wa anna fil qarni ar-rabi' asyar hijri istaqbalatu duru allahwi wa radahatul masari thumma tasallala min ma'abidin nasara ila fariqit tamsil ad-dini fil madaris wa ba'dil jamaatil islamiyah. Jika engkau telah mengetahui bahwasanya sandiwara drama religi ini tidak ada asal muasalnya dari sejarah kaum muslimin, terutama di 3 generasi terbaik sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan bahwasanya munculnya ini barusan saja, yaitu diantaranya pada waktu abad ke-14 Hijriah, dan itu diadopsi oleh tokoh-tokoh yang suka bersandiwara, kemudian muncul dari tempat penyembahan orang-orang Nasara, pindah kepada grup-grup tamsil ad-dini
sandiwara-sandiwara Islami fin madaris, entah di sekolah atau di kelompok-kelompok harokah. Nah, ini salah satu bedanya dakwah salafiyah. Kalau dakwah salafiyah tidak mau dakwah-dakwah seperti itu. Kalau harokah itu memang kerjaannya nasitan, sandiwaraan. Jadi itulah agama mereka, agama apa? Sandiwara. Apalagi sudah masuk politik, maka apa? Lebih bersandiwara lagi. Wallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk syubhat, fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.